Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Rubianti dari kelas C2 Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM 10121538. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Perubahan, mengenai model-model kepemimpinan perubahan. Model-model kepemimpinan perubahan itu ada dua. Yang pertama ada model ADKAR, yaitu singkatan dari Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Yang kedua yaitu model Roadmap. Model Roadmap sendiri memiliki 5 poin. Yang pertama ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi, karakteristik kepemimpinan perubahan, perbedaan manajer dan pemimpin, tahap implementasi DABDA, dan yang terakhir 8 tahap model perubahan John Kotter. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu model ADKAR. Model ADKAR atau Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement atau PROSCI adalah kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen perubahan organisasi. Model ini membantu organisasi dalam memahami dan mengelola perubahan dengan memperhatikan perubahan individu. Berikut ini penjelasan singkat tentang setiap langkah dalam model ADKAR. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Pada tahap ini, individu-individu dalam organisasi memahami alasan dan kebutuhan di balik perubahan. Ini melibatkan menyampaikan informasi tentang perubahan, mengidentifikasi resiko dan konsekuensi jika tidak ada perubahan, serta mengkomunikasikan keuntungan yang akan datang dari perubahan tersebut. Yang kedua ada desire atau keinginan. Tahap ini mengenai pada perkembangan keinginan individu untuk mendukung perubahan. Penting untuk memastikan bahwa individu memiliki peluang untuk berpartisipasi secara aktif, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan mengidentifikasi manfaat pribadi yang mungkin mereka dapatkan dari perubahan tersebut. Yang ketiga ada knowledge atau pengetahuan. Pada tahap ini, individu mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dalam konteks perubahan tersebut. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan merupakan fokus utama pada langkah ini. Yang keempat ada ability atau kemampuan. Setelah individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, mereka harus memiliki kesempatan untuk menerapkannya pada pekerjaan sehari-hari. Langkah ini melibatkan mengidentifikasi dan menghilangkan kehambatan yang mungkin menghalangi individu dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru tersebut. Yang kelima ada reinforcement atau penguatan. Pada tahap terakhir perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan perubahan. Ini dapat mencakup pengakuan dan penghargaan individu yang telah berhasil mengimplementasikan perubahan, memastikan bahwa sistem dan proses mendukung perubahan dan memperbaiki segala ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Model ADKAR telah digunakan secara luas untuk membantu organisasi dalam mengelola perubahan dengan fokus pada faktor manusia. Dalam pelaksanaannya, kerangka kerja ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik organisasi yang mengalami perubahan. Yang kedua ada model roadmap kepemimpinan perubahan. Model roadmap kepemimpinan perubahan adalah panduan sistematis untuk mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam model roadmap kepemimpinan perubahan. Yang pertama yaitu membuat kasus perubahan. Pertama-tama, pemimpin perlu menjelaskan dan mengkomunikasikan mengapa perubahan diperlukan, apa manfaatnya, dan bagaimana perubahan tersebut akan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas dan memberikan alasan yang kuat untuk menginspirasi orang-orang agar berkomitmen terhadap perubahan. Yang kedua yaitu memahami resistensi terhadap perubahan. Perubahan seringkali dihadapi dengan resistensi dari pihak-pihak yang terpengaruh. Pemimpin perlu memahami sumber-sumber resistensi tersebut dan menghadapinya dengan pendekatan yang tepat. Pemimpin harus berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari para anggota organisasi, dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Yang ketiga yaitu membangun tim perubahan. Pemimpin perlu membentuk tim perubahan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan. Tim perubahan harus memiliki pemimpin yang kompeten, komunikatif,
dan mampu memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan perubahan. Yang keempat yaitu merencanakan dan mengelola perubahan. Pemimpin perlu merencanakan secara hati-hati setiap langkah perubahan, melibatkan semua pihak yang terlibat dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Pemimpin juga harus mengelola resiko, mengatur waktu, dan mengkaji kemajuan perubahan secara berkala. Yang kelima, melibatkan karyawan dan memberikan dukungan. Pemimpin perlu melibatkan karyawan dalam proses perubahan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan, dan juga mendukung mereka selama perubahan terjadi. Yang keenam, mengukur dan mengevaluasi dampak perubahan. Pemimpin perlu mengukur dan mengevaluasi dampak perubahan yang telah dilakukan dengan memantau hasil dan mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan. Pemimpin dapat mengambil tindakan perubahan yang diperlukan atau menyesuaikan strategi secara tepat. Yang terakhir yaitu memperkuat perubahan. Sekali perubahan berhasil diimplementasikan, pemimpin harus memperkuat perubahan tersebut dengan memastikan bahwa pola pikir dan perilaku baru diterapkan secara konsisten dalam organisasi. Pemimpin juga harus memastikan bahwa perubahan tersebut terintegrasi ke dalam budaya organisasi. Model roadmap kepemimpinan perubahan ini memberikan sebuah kerangka kerja yang perlu diikuti oleh pemimpin dalam mengelola perubahan. Namun, setiap organisasi memiliki keunikan dan tantangan tersendiri, sehingga pemimpin perlu menghadapi model ini atau mengadaptasi model ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi. Nah, yang pertama di sini ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi dalam mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dalam menghadapi perubahan, seorang pemimpin perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan perubahan, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola perubahan secara efektif. Ada beberapa prinsip kepemimpinan perubahan yang dapat digunakan dalam organisasi, antara lain, yang pertama, visi dan komitmen. Pemimpin perlu memiliki visi yang jelas tentang arah perubahan yang diinginkan dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada anggota organisasi. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan anggota organisasi. Pemimpin perlu melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan perubahan agar merasa memiliki dan mendukung perubahan tersebut. Pemberian tanggung jawab dan kepercayaan kepada anggota organisasi juga penting agar mereka dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan tujuan perubahan, manfaatnya, serta mengatasi kekhawatiran atau resistensi yang mungkin muncul. Komunikasi terbuka dan jelas dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan menumbuhkan dukungan terhadap perubahan. Yang keempat yaitu pembelajaran dan fleksibilitas. Pemimpin perlu mendorong organisasi untuk belajar dari pengalaman, baik itu kesuksesan maupun kegagalan, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Fleksibilitas dalam menghadapi kesesuaian perubahan yang terjadi juga penting untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang muncul. Yang terakhir yaitu mendukung dan menginspirasi. Pemimpin perlu memberikan dukungan dan memotivasi kepada anggota organisasi selama perubahan. Hal ini termasuk memberikan sumber daya yang dibutuhkan, memberikan umpan balik konstruktif, dan menginspirasi anggota organisasi untuk tetap berkomitmen terhadap visi perubahan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, seorang pemimpin dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan membantu organisasi dalam menghadapi dan mengelola perubahan dengan sukses. Yang kedua yaitu karakteristik kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Karakteristik kepemimpinan perubahan dalam organisasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, visi yang kuat. Pemimpin perubahan harus memiliki visi yang jelas tentang ke arah mana organisasi harus bergerak. Visi itu harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi agar mereka memahami dan mendukung perubahan yang diusulkan. Yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan perubahan. Pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mempengaruhi anggota organisasi. Mereka harus dapat menjelaskan alasan dan manfaat perubahan kepada seluruh anggota dengan cara yang tepat agar dapat dipahami oleh mereka. Yang ketiga, keberanian dan ketangguhan.
Pemimpin perubahan harus memiliki keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul selama proses perubahan. Mereka harus mampu mengatasi ketidakpastian dan mengambil keputusan yang sulit. Yang keempat, keterbukaan dan fleksibilitas. Pemimpin perubahan harus terbuka terhadap masukan dan umpan balik dari anggota organisasi serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Mereka harus fleksibel dalam mengajustasi strategi perubahan apabila diperlukan. Yang kelima, kemampuan membangun dan mempertahankan kepercayaan. Pemimpin perubahan harus mampu membangun dan mempertahankan kepercayaan anggota organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap konsisten dalam tindakan dan kata-kata mereka, memenuhi janji dan memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak perubahan. Yang keenam, kemampuan memotivasi. Pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan memotivasi anggota organisasi agar mereka terlibat dan berpartisipasi aktif dalam perubahan. Mereka harus mampu mengidentifikasi motivasi individu dan menggunakan pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Yang terakhir, keterampilan dalam mengelola konflik. Pemimpin perubahan harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik yang mungkin timbul selama proses perubahan. Mereka harus dapat memfasilitasi diskusi, menjelaskan perbedaan pendapat, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Pemimpin perubahan yang efektif mampu menggabungkan karakteristik-karakteristik ini untuk menciptakan suasana yang mendukung perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, ada perbedaan antara manajer dan pemimpin. Perbedaan antara manajer dan pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi perannya. Seorang manajer bertanggung jawab untuk mengatur tugas, mengatur sumber daya, dan memastikan kelancaran operasional dalam suatu organisasi. Mereka melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin, di sisi lain, mengarahkan, menginspirasi, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan mereka biasanya menunjukkan visi yang jelas dan kemampuan menggerakkan orang lain. Yang kedua, dilihat dari segi fokus. Manajer cenderung fokus pada aspek administratif dan tugas-tugas harian dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin cenderung lebih fokus pada pengembangan dan memotivasi tim, mempengaruhi perubahan positif, dan menjalankan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, dilihat dari segi orientasi pada orang. Manajer cenderung lebih fokus pada tugas dan kinerja individu dalam tim, dan mereka dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota tim mereka. Sedangkan pemimpin cenderung memahami dan memberdayakan individu dalam mencapai potensi maksimal mereka, serta membangun hubungan yang baik dengan anggota tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Dilihat dari segi gaya kepemimpinan, manajer seringkali menggunakan pendekatan otoriter demokratis atau laissez-faire tergantung pada situasi. Mereka mungkin memberikan arahan yang jelas dan mengarahkan karyawan untuk mengikutinya. Sedangkan pemimpin di sisi lain mencoba untuk menginspirasi dan memotivasi melalui kepribadian mereka sendiri, kepemimpinan transformasional, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu dilihat dari segi kepemilikan tanggung jawab. Manajer bertanggung jawab langsung kepada atasan atau pemegang saham atas hasil kerja mereka. Mereka harus memastikan pencapaian target dan mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada anggota tim mereka dan bertanggung jawab dalam mempengaruhi dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam banyak kasus, seseorang dapat memegang peran manajer dan pemimpin secara bersamaan, atau ada overlap dalam tanggung jawab mereka. Namun demikian, ada perbedaan dalam fokus dan pendekatan yang mereka ambil dalam menjalankan peran mereka. Yang keempat, ada tahap implementasi DABDA. Dalam manajemen perubahan, tahapan DABDA mengacu pada reaksi emosional individu terhadap perubahan yang terjadi. Tahapan ini juga dikenal sebagai model Elizabeth Kubler
yang awalnya dikembangkan untuk memahami tahapan yang dialami individu yang menghadapi kematian atau kehilangan yang signifikan. Namun, model ini juga telah diadaptasi oleh konteks manajemen perubahan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tahapan dalam model DABDA. Yang pertama ada denial atau penyangkalan. Tahap ini ditandai dengan penolakan individu terhadap perubahan yang terjadi. Mereka mungkin tidak mengakui fakta bahwa perubahan sedang terjadi atau berupaya meminimalkan dampaknya. Yang kedua, anger atau kemarahan. Individu dapat merasakan kemarahan atau frustasi terhadap perubahan yang terjadi. Mereka mungkin merasa kehilangan kontrol atau kebebasan, dan kemarahan ini dapat ditunjukkan kepada orang-orang atau organisasi yang terlibat dalam perubahan. Yang ketiga ada bargaining atau mendamaikan. Pada tahap ini, individu mungkin mencoba untuk mencari cara untuk menyelesaikan dan mengendalikan perubahan yang sedang terjadi. Mereka dapat melakukan negosiasi, kompromi, atau mencari solusi alternatif. Yang keempat, ada depression atau depresi. Selanjutnya, individu dapat merasakan perasaan sedih, putus asa, atau kehilangan yang mendalam akibat perubahan yang terjadi. Mereka mungkin merasa tidak berdaya atas kehilangan arah. Yang kelima ada acceptance atau penerimaan. Tahap akhir dari model DABDA adalah penerimaan. Pada tahap ini, individu menerima perubahan yang terjadi dan mencoba untuk beradaptasi dengan situasi baru. Mereka dapat mengembangkan sikap yang lebih positif dan melibatkan diri dalam proses perubahan. Nah, materi yang terakhir ada 8 tahap perubahan menurut John Kotter. John Kotter sendiri merupakan ahli manajemen terkenal, mengusulkan 8 tahap perubahan dalam bukunya yang berjudul Leading Change. Berikut adalah langkah-langkah perubahan tersebut. Yang pertama yaitu menciptakan urgensi atau create a sense of urgency. Langkah pertama adalah menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan, menjelaskan mengapa perubahan itu penting dan mendesak bagi kesuksesan organisasi. Yang kedua, membentuk tim perubahan atau form a powerful coalition. Selanjutnya adalah membentuk tim yang kuat dan berpengaruh yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk mempengaruhi perubahan. Yang ketiga, membuat visi perubahan atau create a vision for change, yaitu membuat visi yang jelas dan inspirasional tentang masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi setelah melakukan perubahan. Visi ini haruslah menarik dan mampu memotivasi orang-orang untuk berubah. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan atau communicate the vision. Mengkomunikasikan visi perubahan secara luas dan berulang-ulang kepada seluruh anggota organisasi untuk memastikan pemahaman dan dukungan. Yang kelima, menghilangkan hambatan atau remove obstacles, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan serta rintangan yang mungkin menghambat perubahan. Hal ini bisa melibatkan memecahkan masalah, mengubah kebijakan, atau memberikan pelatihan dan pendidikan. Yang keenam, menciptakan keberhasilan sementara atau create short-term wins, yaitu menciptakan kemenangannya sementara dalam waktu singkat untuk menunjukkan bahwa perubahan sedang berlangsung dan berhasil. Ini membantu mempertahankan motivasi dan meningkatkan kepercayaan dalam kemampuan perubahan. Yang ketujuh yaitu membangun perubahan atau build on the change, yaitu menggunakan keberhasilan sementara untuk memperkuat perubahan dan membangun fondasi untuk langkah-langkah perubahan berikutnya. Yang terakhir yaitu memperkuat perubahan atau ensure the change, yaitu memastikan bahwa perubahan telah diterima secara luas dan terintegrasi ke dalam budaya organisasi. Ini dilakukan untuk meneguhkan keberhasilan perubahan, melibatkan seluruh anggota organisasi dan menciptakan sistem penegakan yang mendukung perubahan. Seluruh langkah ini, menurut John Kotter, akan membantu organisasi mengatasi perubahan dengan sukses dan memastikan perubahan tersebut berkelanjutan. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.